Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qabdul ilmi biqadbil ulama, utawi kecabute ilmu. Qabdul ilmi utawi tercabute ilmu iku biqadbil ulama'i, sebab tercabute para ulama. Wa qala lan ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku lam yahzan ora sedih sapa man. Itu tuh babnya bab ke hazina, bab keempat. Hak ya pakainya. Hazina punya arti sedih. Hazin tuh atau ana hazin atau ahzanu ilmu dore. Hazina ingat sedih. Man utawi sapane wong iku lam yahzan ora sedih sapa man. Limautil alimi krana matiye wong kang berilmu. Wa huwa mongko utawi man iku munafiqun munafik. Siapa orangnya yang tidak sedih atas kematian ulama, maka dia dianggap munafik. Biasa aja gitu tuh, ada ulama mati itu biasa aja. Ada ulama meninggal biasa aja. Nah, berarti munafik. Fa innahu krono satuhune kelakuan iku la musibata ora ono musibah iku maujud a'zama kang luwih gede min mautil alimi saking matine wong kang berilmu. Tasya itu Aisyah suruh ngaji, ada Aisyah ada apa, jangan sampai nganggur. Datang ke sana. Wa ma min mukmin, ora ono saking wong mukmin yahzanu kang sedih sapa mukmin. Yahzanu kang sedih sapa mukmin limautil alimi krana matine wong kang berilmu. Illa kataba angin mencatat sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala lahu marang mukmin thawaba alfi alimin ing pahalane 100 wong alim wa alfi syahidin san 1000 wong kang mati syahid, bukan 1.000 ya. Apa ini? Sonta apa ini? Aldi. Jadi emang soalnya. Wa qala lan ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatun yaktine utawi, ya lamnya namanya lam tau,
lam taukid atau lam ibtida, boleh. Lam ada di permulaan enggak? Bukan la ya, namanya lam. La mautu qabilatin yaktine utawi matine satu kabilah. Iku aisaru luwi gampang. Min mautil alimi saking matine wong kang berilmu. Matinya orang sekampung itu lebih ringan daripada matinya satu orang berilmu. Wa qala lan ngendika sapa Umar radhiyallahu anhu, la mautu alfi abidin yaktine utawi matine 1000 ahli ibadah. Qaimin kang ngadeg bil laili atau qaimin kang salat bil laili ing dalem waya bengi, qaimin tur puasa bin nahari lawan wayah awan, iku ahwanu luwih ringan min mauti alimin saking matine wong kang berilmu wahidin kang siji. Ya'lamu kang ngawruhi sapa alim ma ing perkara ahalla kang menghalalkan hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah, mimma saking perkara harrama kang haramake sapa Allahu ing ma. Wa illam yazid dan senajan ora nambah sapa alim alal fara'i di ngatasé pira-pira kefarduan. Bahkan ada pesantren muridnya 1000, ahli ibadah semua. Kalau siang puasa semua 1000 tuh puasa semua santrinya. Kalau malam tuh qiyamul lail semua santrinya. Terus pesantren itu dibom sama Israel misalnya, mati semua. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu lebih ringan, kematian 1000 santri ahli ibadah, ahli puasa itu lebih ringan ketimbang kematian satu ulama. Paham ya? La mautu alfi abidin, kematian 1000 ahli ibadah qaimin bil laili yang kalau malam itu tahajud, shaimin bin nahar yang kalau siang itu puasa, ahwanu kematian mereka itu lebih ringan min mauti alim ketimbang matinya orang berilmu wahidin satu yang hanya tahu mana yang halal mana yang haram gitu aja, nggak nambah wajib, biasa aja, nggak wakal amat, biasa aja. Jadi orang yang berilmu meskipun nggak rajin ibadah itu lebih berharga ketimbang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Paham ya? Mathalul amati ma'al ulama, mathalul amati sapadane wong awam ma'al ulama'i sartane para ulama. Kila dan ngendikaake mathalul amati utawi sapadane wong awam ma'al ulama'i sartane para ulama. Kamathalil qassari kaya sapadane tukang isu-isu ma'asyamsi sartane srengenge. Idza ghadiba ing dalem nalikane ngamuk sapa al-qassaru tukang cuci ala syamsi ngatasé srengenge kanat mongko ono opo al madarratu bahaya iku alal qassari ing atase tukang cuci
lasyamsi ora srengenge. Fakadzalika mongko kaya mengkonon-mengkonon idza ghadiba ing dalem nalikane ngamuk sapa al-amatu wong awam alal alimi ing atase wong alim. Takunu mongko ana apa al-madarratu bahaya lil amati kaduwe wong ka awam, lalil ulama'i ora marang ulama. Fa inna luhumal ulama'i krana satuhune daginge para ulama iku masmumatun den racuni. Man syamma man utawi sapane wong iku syamma menghirup sapa man ha ing luhum. Marido mongko gering sapa man waman lan utawi sapane wong iku zaqa mencicipi sapa man ha ing luhum. Mata mongko mati sapa man. Kita itu orang awam, kita itu nggak ngerti banyak hal, maka jangan banyak tingkah. Bodoh aja kita tuh udah bodoh aja udah, nggak ngerti apa-apa. Abi itu ngerasain makin bodoh tuh sekarang. Kalau dulu waktu mondok ngerasain pinter baik. Tapi ya bodoh banget ya, karena Abi tahu fenomena banyak yang lebih bodoh daripada saya. Dan tingkahnya lucu-lucu. Nah, bisa jadi saya pun di mata para ulama tuh bodoh, Abi di mata para ulama tuh bodoh. Maka wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang pintar masih ada yang lebih pintar. Lah, orang bodoh itu orang awam. Orang pintar tuh namanya ulama. Ada yang mengatakan orang awam dengan ulama itu perumpamaannya seperti tukang cuci dan matahari. Tukang cuci dan paham tukang cuci matahari? Tukang cuci itu kan jemur. Nah, kalau matahari nggak nongol-nongol tuh ngambek karena jemurannya nggak kering gitu. Mana sih matahari nggak nongol-nongol gitu? Hujan terus apa? Kira-kira marahnya tukang cuci ke matahari ada efeknya enggak? Enggak ada. Silakan hujat matahari, hina matahari, caci maki matahari. Matahari tetap akan terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Sementara kamu yang marah-marah, lapar iya, pegel iya, haus iya, rugi dewek. Paham ya? Maka tukang cuci dengan matahari, idza ghadibal qassar, jika tukang cuci itu marah ala syamsi pada matahari, kanatil madarratu alal qassar, maka bahaya itu akan menimpa si tukang cuci sendiri la syamsi, bukan kepada sok marah-marah sendiri marah-marah. Kalau kaya raya silakan beli rudal, beli nuklir supaya dihajar tuh matahari. Yang habis uangnya kita tukang cuci. Matahari nggak akan rusak namanya. Paham tuh? Fakadzalika begitu juga idza ghadibal ama, kita orang awam kok alal alim kesel sama orang alim. Jengkel sama orang berilmu. Takunul madarratu lil ama, ya akan rugi kita sendiri. La lil ulama, bukan kepada para ulama. Ulama tenang-tenang aja sebenarnya. Maka hati-hati nih, fa inna luhumal ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu ada racunnya. Jangan suka menggunjing. Jangan suka rasani. Abi punya banyak kisah, lebih daripada 50 kisah. Bahkan ngalamin sendiri. Orang yang benci sama ulama sampai suka ngomongin ulama dari belakang, itu hidupnya amburadul. Hidupnya tuh amburadul tuh di depan mata, di depan telinga. Dan itu terjadi berkali-kali coba. Maaf, bukan kepada ulama, kepada santri juga. Kepada santri. Ada orang sini benci banget sama santri, yang ujung-ujungnya minta tolong sama santri. Ujung-ujungnya maaf, Abi menilai matinya su'ul khotimah. Sudah haji.
Ini bukan ke kiai ya, bukan ke santri yang ilernya bau, ke santri yang makannya nggak cukup 2 piring, ke santri yang 24 jam pengen tidur terus. Benci ke santri yang begitu aja, itu bahayanya misal. Jadi berulang-ulang, Abi berulang-ulang. Santrinya males, suka main bola, jarang jamaah, itu pun jangan dibenci. Nah, kamu nanti punya rumah, di samping rumah kamu ada pesantren, jangan pernah merasa terganggu, jangan suka komplain, jangan suka nyinyir, jangan suka nyibir. Orang yang benci sama pesantren, rata-rata keluarganya nggak mau ngaji. Anak-anaknya nggak pernah mau ngaji. Pasti ya. Ayo bilang ya, keluarga yang nggak suka sama pesantren, itu anaknya, istrinya nggak ada keinginan buat ngaji, buat jamaah. Entong? Ya kalau misalnya kamu punya tetangga, tetangganya itu punya pesantren, ada sampah, ya tinggal bilang, Dek, ada sampah nih, gitu. Ngerti kan begitu? Keulang lagi, ada sampah, buangnya. Kalau bisa ya kita sebagai tetangganya buangnya sendiri. Jangan dikit-dikit risih sama santri nggak baik. Ya ada yang sampai cerai, ada yang dulu ya. Jadi ceritanya pesantren tuh ada di jembatan di sono. Karena santri itu suka lilian di warung, Abi suka nongkrong di warungnya tadi. Oh, tukang warungnya tuh nyinyir berarti ya ini. Sampai ada santri yang keluar gara-gara ayahnya diprovokasi sama tukang warungnya. Abi samperin tuh orang, dua-duanya suami istri. Tak rekam waktu itu tuh. Kenapa ngomong gini? Ya iya soalnya ini. Masa orang nggak suka kura-kura ditakut-takutin, itu biarin urusan dia. Tapi yang bus itu kan cewek cowok juga, masa pacaran itu kan santri, biarin urusan dia, yang nazir saya. Yang nazir saya, kata saya. Ya tapi nggak pantas, saya kasihan sama pondok, lapor ke saya yang nazir mereka, jangan Anda yang bertindak, nggak bagus, nggak sopan. Oh, tapi kalau ada gunting tak potong rasanya. Cerai sekarang. Dan suaminya ngontrak ngekos di Jakarta, dibiayain sama Abi. Minta uang. Ya, yang lama jangan sampai tahu, mudah-mudahan. Anak lama jangan sampai minta uang. Oh, tak kasih uangnya, transfer tadi. Ini serius, bukan Abi ngomongin baik, bukan. Ngekos, ketemu sama, misalnya ketemu di situ di Bandungan, pengen ketemu banget sama Abi, kasih uangnya aja. Nggak berani datang ke sini. Oh, istrinya bertengkar sama orang tuanya apa? Abi bilang, jangan pernah benci sama santri. Jangan pernah benci sama santri. Jangan pergi, santrinya itu jangan. Saya juga dulunya mondok. Saya juga berdua. Anda dulu yang mondok harusnya ada rasa cinta dan empati sama santri. Jangan utangnya santri diumbar kemana-mana. Ngomong utang. Ditutup aibnya itu. Utang tuh aib. Utang tuh aib bukan? Mau nggak kamu kalau bayiin kemana-mana pakai toa? Bahrul 40.000. Mau nggak kira-kira? Aldi 150.000. Masjid sekalian, nggak mau. Orang utangnya diumbar-umbar tuh nggak ada yang mau. Ini santri utang sekian, tetangga aja pada tahu semua, coba ya. Kan jengkel. Jangan gitu lagi ya Mbak. Habis itu ngediemin Abi. 2 hari 3 ngediemin Abi. Ya, umurnya beli dawa kan. Umurnya beli dawa. Bukan karena kualat sama kamunya, nah Abi sih ahli maksiat. Kalau kamu kan tidak bisa maksiat, kamu itu ahli tapi nggak bisa maksiat. Paham dong? Abi ahli maksiat, tapi bisa maksiat, bebas sih. Sementara kamu ahli tapi nggak bisa. Jadi kamu tuh baik, orang baik. Nah.
jauh lebih baik daripada abinya sendiri, daripada orang lain. Karena kamu tuh ahli maksiat, ahli dosa, tapi nggak bisa maksiat dan nggak bisa dosa. Disitulah maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna talibal ilm, para santri itu, para innal malaikata yadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlu. Para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya untuk para santri sebab ridho atas aktivitas dan kegiatan santri. Nggak ngapa-ngapain, kamu nggak pegang handphone. Aslinya kalau dipegang handphone, yo kamu ngecer ya. Kamu dikasih wifi ya 24 jam. Iya kan gitu. Kamu dikasih motor, bensin tok diisi air. Kamu dikasih TV nih nak, wifi-nya ditagih sama Indohome. Saking apanya? Saking kamu itu sebenarnya nggak bisa dikontrol. Kamu pacaran aja 5 SD, 9 bulan udah nikah. Iya udah nggak bisa dikontrol. Kenapa kayak gitu? Kamu tuh masih pegang hawa nafsu. Di pondok, dikerem, dikurung nih. Biar nggak wifi nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Maksiat nggak ada. Sudah. Masa muda kamu cemerlang, tidak dihiasi oleh maksiat. Kalau masa muda tidak dihiasi oleh maksiat, tinggal menuai buahnya nanti ketika besar. Tapi kalau di masa-masa kamu kau maksiat, dosa baik, maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, nggak pernah ini, ya paling-paling, ya gedenya sama aja lah. Main catur di pos kamling paling gede. Calon-calon begitu, calon-calonnya begitu. Sawabi, ya jangan sampai yang benci sama santri, jangan sampai benci sama ulama. Sebab Rasulullah mengatakan luhumul ulama masmum. Dagingnya ulama itu ada racunnya. Nanti ya, dagingnya para ulama itu ada racunnya. Man syammaha marido, barang siapa yang menciumnya dia akan sakit, dan barang siapa yang mencicipinya dia akan mati. Jangan suka ngomongin ulama, mal'un itu pasti. Mal'un. Banyak orang yang hidupnya jadi brengsek gara-gara diawali dari dia mencibir kiai, mencibir ulama. Ya dagingnya ulama itu, mas, ulama tuh nggak harus tua kan. Ada yang dari Sidogiri umur semas Aldi udah bisa ngarang kitab. Ulama. Ulama bukan ahli ibadah ya. Bedain, ulama itu bukan ahli, bahkan cenderung ulama tuh jarangnya ahli ibadah. Sawabul ilmi, pahalane ilmu wa fadlihi lan keutamaan ini fid dunya wal akhirati, ing dalam dunia wal akhirah. Wa qala lan ngendika sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ing dalem nalikane mati sapa insanun manusa, ing qata'a mongko pegot in fa'ala, ala wazni in fa'ala. Berarti mujarodnya qata'a. Ing qata'a mongko pegot anhu saking insan apa amaluhu amale insan. Illa min salasin angin saking telung perkara. Min shadaqatin saking shadaqah jariyatin kang ngalir. Au ilmin atawa ilmu yuntafa'u kang den gawe manfaat apa bihi kelawan ilmu. Au waladin atawa bocah solihin kang soleh. Yad'u kang doaken sapa walad lahu maring insan. Kalau ada orang mati, dia tidak akan ninggalin apa-apa, semua amalnya terputus. Amalnya terputus, sudah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, ya kan? Kalau kamu masih bisa beramal, masih bisa, kamu tuh masih bisa beramal. Amalnya belum terputus. Tapi kalau orang udah meninggal, nggak bisa nyantri lagi, terus nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa berbuat baik lagi, stuck, segitu amalnya, kecuali 3 perkara yang pahalanya akan ngalir ke dia. 1, sodako jariah. Ingat, sodakonya harus jariah.
Sebab ada sedekah yang non jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Kamu sebagai santri ini ilmunya harus manfaat. Apa maksudnya? Tebarin ke orang lain, punya murid. Nanti muridnya ngajarin, kamu ya udah mati, pahalanya terus-terusan. Masih meninggal, ilmunya ada di bahrunya ngajarin, ininya masih di kuburannya aman. Nah yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, punya anak soleh yang mendoakan orang tuh. Nah kamu jadi anak soleh. Nah jangan jadi anak gerampiakan, jadi anak soleh yang suka ngedoain. Bukan ziarah, bukan, doain. Percuma ziarah rajin, doain jarang. Yang rajin doain. Barang siapa yang lupa mendoakan kedua orang tuanya, maka dia akan terputus rezekinya. Man nasiya ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizq. Barang siapa yang lupa mendoakan kedua orang tua, maka rezekinya akan terputus. Doain. Hidup jangan repotin, mati ngedoain. Wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong iku salaka menempuh sapa man tariqon ing dalan. Yaltami suka ngalap sapa man fihi ing dalem tariq ilman ing ilmu. Sahala mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah lahu kaduwe man tariqon ing dalan ilal jannati marang swarga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana di jalan tersebut dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Wa qala lan jaga sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha satune Gusti Allah taala iku layak bidu, orang mencabut sapa Allah al ilma ing ilmu, intizaan kelawan mencabut temenan, yantazi'u kang nyabut sapa Allahu ing ilm minal ibadi saking pira-pira kaula, walakin yakbidu tetapi ini mencabut sapa Allah al ilma ilm biqabdil ulama iklawan cabuti para ulama, hatta idza lam yabqa sehingga ing dalem nalikane ora nyisaake sapa Allah aliman ing wong kang berilmu, ittakhadha mongko ngalap sapa annasu manusa ru'asa ing pira-pira pemimpin juhalan kang padha jahil. Fasuilu nuli den takoni sapa ru'asa, fa'aftau nuli berfatwa sapa ru'asa bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Fadallu nuli nyesatake sapa ru'asa wa adallu lan menyesatkan sapa ru'asa. Nah, logika ya, Allah itu akan bumi hanguskan ilmu. Jadi ilmu agama itu nanti akan hilang, akan dicabut oleh Allah. Nah, mumpung sekarang kamu masih bisa ngaji ilmu agama, nanti di akhir zaman ilmu agama itu hilang semua. Caranya bukan berarti Allah mencabut ilmunya, tapi Allah mencabut para ulama-ulamanya. Orang-orang yang pintar agamanya itu Allah bikin mati, meninggal dunia rata-rata. Sampai tidak tersisa orang pintar, sehingga manusia mengangkat pemimpinnya bukan dari kalangan ulama, tapi dari kalangan orang-orang jahil. Harusnya yang jadi pemimpin itu ulama biar bijaksana, yang jadi hakim ulama, yang di KUA ulama, yang di Kemenag ulama, yang di Kementerian ulama itu enak. Tapi rata-rata yang diangkat bukan ulama. Terus nanti sok-sokan tuh, yang bukan ulama pengen jadi ulama, yang bukan Gus pengen jadi Gus Sopa, dihormati, dimuliakan. Orang salamannya sampai 7 kali, bolak-balik, setangannya sekakinya. Pengen di panggung, pakai sorban, ngulek kayak ular di leher. Jamaahnya banyak, pengennya tuh digituin. Itu bukan ulama beneran itu. Rata-rata ulama bodong. Ulama apa? Bodong. Gak bagus begitu tuh, ulama bodong gitu. Nah, fasuilu mereka ditanya, fa'aftau mereka ngejawab bi ghairi ilmin tanpa ilmu. Ya fadalu mereka ya tersesat, wa adalu menyesatkan orang lah lain. Gus mau nanya Gus,
Saya bertengkar terus Gus sama suami saya, Gus gimana? Cerai saja. Gus gimana Gus hukumnya? Saya kok kalau lihat mukbang babi senengnya makan halal. Nah itu kerjanya kalau yang jadi Gus Ilham tuh. Tapi kalau Gusnya Gus bener begini, kalau Gusnya Gus angel tadi harus pinter dulu, harus jadi orang berilmu. Kalau jadi orang berilmu dijadikan kiai nggak apa-apa, tapi kalau orang bodoh jangan dijadikan seorang kiai, nanti nyesatin orang lain. Paham ya? Wa Nabi Darda lan saking Abu Darda. Jam berapa sih? Abi gak jadi jamnya. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salaka menempuh sapa man tariqan ing dalan. Yatlubu kang gulati sapa man fihi ing dalem tarik ilman ing ilmu. Salaka mongko nuduhake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man tariqan ing dalan min turukil jannati saking pira-pira dalan swarga. Innal alima lan satuhune wong kang berilmu iku yastaghfirun jaluk ampun lahu marang alim sapa man makhluk fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi wal hitanu lan paus fi jawfil ma'i kang tetep ing dalem tengah-tengahe banyu. Wa innal anbiya lan satuhune para nabi iku lam yuwarrithu ora mewariskan sapa anbiya dinaron ing dinar wala dirhaman lan ora dirham. Innama warrasu ang pestine mewariskan sapa anbiya al ilma ing ilmu. Faman mongko utawi sapane wong iku akhadha ngalap sapa iman ing ilmu faqad akhadha mongko ngalap sapa man bihadzin kelawan bagian wafirin kang sampurna. Wa qala ngendika sapa alaihi salatu wassalaman utawi sapane wong iku kharaja metu sapa man fi talabil ilmi ing dalem ngulati ilmu. Bahwa mongko utawi maniku fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah hatta yarji'a sehingga kembali sapa man. Wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wassalaman utawi sapane wong iku talaba ngulati sapa man al ilma ing ilmu kana mongko ana apa tolab iku kafaratan penebus lima kaduwe dosa mado kang wis kelewat apa ma. Kala ngendika sapa alaihi salatu wassalam al adabu utawi bumi iku ardun al adabu utawi adab iku ardun bumi wal ilmu lan utawi ilmu iku nabatun tumbuh-tumbuhan iku nabatun tumbuh-tumbuhan fa illam yakun mongko lamun ora ana apa al ardu bumi fa kaifa yakunu fa kaifa mongko hale kaya apa yakunu ana apa samaru apa nabatun tumbuh-tumbuhan wal adabulan utawi adabiku syajaratun wit-witan wal ilmulan utawi ilmu iku samarun wit-witan buah-buahan lawalam yakun lamun ora ana apa syajarun wit-witan fa kaifa mongko hale kaya apa yakunu ana apa samarun buah-buahan.
Bentar ya. Nah, wa qala ngendika sapa alaihi salatu wasallam utawi sapane wa mata mati sapa man fi talabil ilmi dalam mencari faqad mata mongko teman mati sapa man iku syahidan hale syahid. Siapa orangnya yang mati ketika jadi santri maka matinya mati. Nah, siapa yang daftar? Hah? Hajar sekali di sini. Siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu maka matinya mati. Kalau dulu para ulama rebutan, sekarang enggak kan? Ya takutnya kamu matinya mati nggak syahid. Kalau dulu ulama tuh bener-bener nyari ilmu. Bentar ya. Wa qala nang nika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku mati sauman fi talabil ilmi dalam mencari ilmu. Qabla husulil maqsudin dalam sadurunge hasilnya maksud. Khalaqa mongko menciptakan sapa Allah taala malakan ing malaikat aliman ing wong kang khalaqallahu taala malakan aliman kang berilmu yu'allimu kang ngajarake sapa malakun alim hu ing man ila yaumil kiamati marang dina. Barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu sebelum dia dapat ilmu, sebelum dia jadi ulama, maka kelak di kuburnya Allah akan menciptakan malaikat yang berilmu yang akan ngajarin dia sampai hari kiamat. Bentar ya, ini lagi nyari sesuatu ini. Yes, wallahu a'lam.